Bayangin, sekolah tinggi dibiayai negara, kuliah ke luar negeri pakai uang rakyat, tapi kemudian justru menghina negeri yang membesarkan dan membiayai mereka. Publik pun meledak. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa sanksinya sampai blacklist permanen? Sebelumnya dengarkan lagu ini. Kau terbang tinggi dengan uang negara, sekolah di sana, lupakan semua. Pintar otakmu tapi adabmu nol besar, hina negaramu. Ongkos norak itu mahal harganya, pulangkan dananya. NKRI harga mati, kau kena blacklistnya. Ke laut aja. Oke teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah tulisan opini yang sudut pandangnya, wah, tajam banget. Ini dari media Suara Ruai. Tulisan ini ngebahas soal kontroversi dua orang pinter penerima beasiswa negara yang kena sanksi berat. Kita akan lihat gimana sih penulis ngebahas kasus ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja ya. Ini dia judul artikelnya. Kelihatan kan? Gayanya bener-bener blak-blakan, nggak pakai basa-basi. Ongkos goblok itu mahal, bosku. Dari judulnya aja kita udah bisa nebak kalau isi tulisannya bakal pedes banget. Yuk kita masuk ke bagian pertama, kekeliruan yang mahal. Nah, di sini kita bakal kenalan sama siapa sih tokoh utama di balik kontroversi ini dan apa sebetulnya masalah yang jadi pemicunya? Semua ini kita lihat murni dari kacamata si penulis artikel ya. Jadi, inti masalahnya tuh ada di pasangan suami istri ini, Arya Irwantoro dan Dwi Sasetyaning Tias. Mereka digambarin sebagai orang-orang yang otaknya encer banget, dapat beasiswa LPDP yang notabene dari uang rakyat buat sekolah ke luar negeri. Keren kan? Tapi disinilah konfliknya muncul. Ada tuduhan serius yang bilang kalau mereka justru menghina negara yang udah membiayai pendidikan tinggi mereka. Nah, ini yang menarik banget. Cara si penulis ngegambarin dugaan tindakan pasangan ini tuh, nusuk banget. Dia pakai peribahasa ini, makan nangka, kulitnya dilempar ke muka yang ngasih. Kebayang nggak? Ibaratnya kita dikasih buah yang enak, kita malah ngelempar sisanya nggak enak ke muka orang yang udah berbaik hati ngasih. Sindirannya dalam banget. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya tuduhan utamanya? Nah, menurut si penulis, ini adalah soal pertentangan besar antara dua hal. Otak yang cerdas di satu sisi versus etika di sisi lainnya. Poin utamanya ada di sini, si penulis menyoroti ada jurang yang dalam banget antara prestasi intelektual pasangan ini dengan, ya sebut saja, karakter etis mereka. Di satu sisi otaknya pintar, pendidikannya kelas dunia, fasih bahasa asing, tapi di sisi lain, menurut si penulis, adabnya nol besar. Dianggap gak punya rasa terima kasih sama sekali sama bangsanya sendiri. Terus, dengan kontroversi sebesar ini, apa pemerintah diam aja? Tentu enggak, responsnya datang dengan cepat dan tegas banget. Sekarang kita lihat sanksi apa aja sih yang dijatuhkan ke pasangan ini. Dan sanksinya ini benar-benar nggak main-main loh. Ada 3 lapis, dan semuanya berat. Pertama, semua dana beasiswa wajib dibalikin. Semua. Kedua, nggak cuma pokoknya, tapi bunganya juga harus dibayar. Dan yang ketiga, ini yang mungkin efeknya paling jangka panjang. Nama mereka resmi dimasukin ke daftar hitam negara. Serius banget kan? Pertanyaannya kan, kenapa sanksinya bisa seberat itu? Nah, sekarang kita coba lihat alasan resmi dibalik tindakan tegas ini. Langsung dari pernyataan pejabat pemerintah yang menangani kasus ini. Ini dia kutipan langsung dari Pak Purbaya Yudi Sadewa. Pernyataannya lugas banget. Beda loh antara nggak setuju sama kebijakan dengan menghina negara. Beliau menekankan kalau uang beasiswa itu bukan jatuh dari langit. Itu uang pajak, bahkan uang utang negara, yang sengaja disisihkan buat satu tujuan mulia, membangun sumber daya manusia Indonesia. Nah, menurut interpretasi si penulis artikel, pernyataan tadi tuh kayak sebuah peringatan keras. Pesannya jelas, ketika negara udah berinvestasi pada warganya, ada harapan timbal balik. Minimal rasa hormat. Jadi ini bukan soal sekolah gratis doang, tapi ada tanggung jawab moral yang melekat. Oke, kita udah sampai di bagian penutup dari artikel opini ini. Di sini, si penulis ngerangkum pelajarannya dan ngasih semacam wejangan terakhir, terutama buat para cendekiawan lainnya. Di sini, si penulis bikin pemisahan yang penting banget. Kritik yang membangun itu silakan, bahkan perlu. Tapi menghina negara itu udah beda cerita, itu dianggap melewati batas. Poin utamanya adalah, kepintaran otak itu harus seimbang sama karakter dan rasa cinta tanah air. Ungkapan nasionalisme jangan lebih rendah dari ubin masjid, itu cara puitis dia buat bilang kalau rasa kebangsaan itu harus dijunjung tinggi.
Dan pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan yang mendasar banget. Ini semacam dilema etis yang jadi inti dari semua cerita ini. Kalau pendidikan kita dibiayai sama uang publik, uang rakyat, sebenarnya ada utang nggak sih yang harus kita bayar? Kalau ada, utangnya dalam bentuk apa? Apa harus dalam bentuk pengabdian, kesetiaan, atau cukup rasa terima kasih? Ini pertanyaan yang bagus banget buat kita renungin bareng-bareng. Pinter itu penting, tapi etika jauh lebih penting. Negara boleh dikritik, tapi jangan sampai kehilangan rasa hormat pada tanah air sendiri. Setuju atau enggak? Tulis opini kamu, like video ini, dan share ke temanmu. Sampai ketemu di video berikutnya, masih bersama Suara Ruwai.